kematian, kebangkitan, dan Yesus dipulihkan kembali kepada kemuliaannya. Jadi Yesus mati, bangkit, dan kembali kepada kemuliaannya. Dalam tiga inilah gereja dibangun. Jadi kita harus bersyukur gereja dibangun tidak asal-asalan, mahal, dengan pengorbanan. Tuhan menjadi manusia, menyelesaikan dosa itu, sekalian mengalahkan iblis itu, mengalahkan kesombongan. Yesus merendahkan hati, mengalahkan kekerasan. Yesus rela disesak. Inti puncak daripada pembunuhan, penyiksaan, semua sudah ada pada Yesus. Untuk apa? Di dalam yang mahal itulah penebusan kita. Dalam yang mahal itulah, ya, di situ umat Tuhan dibangun ataupun gereja dibangun. Jadi pengakuan dari Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Saya menyapa kita sekalian, baik yang ada di tempat ini, baik saudara-saudara yang lain yang melalui Zoom persekutuan kita dan media sosial yang lain, Facebook, Instagram, dan apa saja yang bisa menghubungkan kita. Salam dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 3 hari 1 minggu ini kita sudah masuk mempelajari keberadaan gereja, biar semua kita semakin mengerti, memahami dengan sebenarnya apakah gereja yang sesungguhnya. Saya akan mengajak kita mulai membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 Injil Matius pasal yang ke-16 saya baca mulai ayat 13 sampai dengan yang ke-19, atau kita bergantian membaca. Saya baca yang ganjil, saudara 14 secara bersama-sama. Matius 16 mulai 13, perikop pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang daripada nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Kristus, dan di atas perkara ini, aku akan mendirikan
19 kita bersama-sama. Kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terikat di surga. Ini, saudara-saudaraku, penting sekali kita lebih mendalami apa sebenarnya maksud Tuhan sebagai fondasi jemaatnya. Dan yang sering sekali saat sekarang disebut fondasi gereja. Ini ada yang beranggapan karena di sini Yesus berkata, ayat 17, kata Yesus kepada Simon Petrus, kepadanya, artinya kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi ada pandangan disinilah Petrus dikubur, baru di atas kuburan itu didirikanlah bangunan. Dan ada yang bilang itulah gereja. Jadi kita akan melihat semua dari firman Tuhan. Ada juga di sini kita lihat perkataan Yesus yang pertama di dalam ayat ini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi Yesus juga tidak berkata siapakah Tuhan itu, tidak, tapi siapakah anak manusia itu. Ada banyak juga orang Kristen bingung karena mereka tidak bisa menerangkan keberadaan Yesus. Ya, jadi di dalam apa yang kita baca ini, Yesus sendiri berkata, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ada yang menjelek-jelekan, ya terlalu perkataannya jelek, ya tidak pantas di dalam hal-hal yang rohani. Orang Kristen juga banyak tidak mengerti, mereka tidak bisa menjawab dengan baik. Yesus sejak dia menjadi anak manusia, dia manusia sesungguhnya. Jadi kesalahannya di mana? Ya, ditinggal. Dan juga kita sudah mengerti kealahan pertama sekali adalah Allah, Roh, dan Firman. Firman Allah. Jadi Allah, Roh Allah, Firman Allah. Baru dalam Yohanes 1 kita sudah dengar, pada mulanya ada Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, Firman itu adalah Allah. Dalam ayat yang ke-14, Firman itu telah menjadi manusia. Jadi ini yang kata Yesus, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya dia sudah ya jadi manusia pada saat itu. Ya.
Dan saat itu dia bukan untuk disembah, karena dia mengambil rupa manusia. Pada saat Yesus di bumi ini hanya mengerjakan keselamatan, mengerjakan penebusan, mengerjakan sebagai menunjukkan teladan manusia yang sempurna. Dalam dunia ini Yesus mengalahkan maut. Dalam dunia ini Yesus mengambil kunci maut. Jadi dia harus masuk dalam maut. Jadi supaya itu semua boleh terjadi, terlebih-lebih untuk memikul dosa kita, ditanggungnya dosa kita di kayu salib. Ya, dia harus menjadi manusia yang seutuhnya. Sebab kalau dia Allah, tidak boleh masuk ke dalam maut, karena itu bukan tempatnya Allah. Tapi kalau manusia masuk di sana, memang dia untuk menebus manusia. Itu sebabnya dengan Yesus sudah menyelesaikan itu semua, dia Tuhannya orang yang mati, dia Tuhannya orang yang hidup, dia Tuhannya semua. Kita sudah baca itu dalam Filipi pasal yang kedua, mulai ayat 10. Boleh dulu, baca dulu sebentar. Filipi 2 ayat 10, mulai, ayo. Filipi 2 ayat 10. Ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, jadi dia Tuhan bagi semua. Ya, ini. Jadi dia harus masuk benar-benar menjadi manusia. Mengapa disebut anak manusia? Ya memang dia firman jadi manusia itu melalui dilahirkan. Sebenarnya orang kalau mengerti juga dengan luas, bukan hanya di Alkitab. Yesus itu dilahirkan. Dia disebut manusia suci. Dia disebut ya dari Roh Kudus. Makanya Yesus itu bukan disebut anaknya Yusuf. Dalam bahasa lain bin Yusuf. Tapi disebut dia anaknya Maria, bin Maria. Satu-satunya hanya yang heran, yang luar biasa. Tapi yang mengolok-olok dengan mengerti itu saja, dia mungkin belum mengerti sampai ke situ. Ya, jadi memang kita harus mengerti, termasuklah apa pengakuan dari Petrus ini. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias artinya diurapi menjadi juru selamat. Itu sebabnya semua harus tahu. Nah, ada nyanyian itu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Nah, jadi Yesus adalah kembang mawar saro. Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Itu sebabnya Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia berani meninggalkan kealahannya. Dia mengambil rupa manusia. Jadi itulah yang diimani oleh Simon Petrus.
pengakuan dan iman Yesus hanya satu-satunya juru selamat. Karena dia rela memikul dosa manusia di kayu salib itu. Kalau dia Allah sepenuh, ya dia tidak bisa bersekutu dengan dosa. Saya sudah terangkan, makanya saya waktu pas semua dosa itu ditumpahkan kepada Yesus sebagai yang terakhir di kayu salib itu, dia langsung berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dari Allahku, kenapa engkau tinggalkan saya? Karena dosa itu tidak boleh kena dengan Bapa dalam kemuliaannya. Nah, jadi ini nanti akan bersamaan sama dengan Yohanes pasal 2, kita akan lihat, aku akan membangun gerejaku, gereja Tuhan, dalam 3 hari. Nah, itu ada hubungannya nanti di situ. Jadi 3 hari itu adalah penyelamatan, kematian, kebangkitan, dan Yesus dipulihkan kembali kepada kemuliaannya. Jadi Yesus mati, bangkit, dan kembali kepada kemuliaannya. Dalam 3 inilah gereja dibangun. Jadi kita harus bersyukur gereja dibangun tidak asal-asalan, mahal, dengan pengorbanan. Tuhan menjadi manusia, menyelesaikan dosa itu, sekalian mengalahkan iblis itu, mengalahkan kesombongan. Yesus merendahkan hati, mengalahkan kekerasan. Yesus rela disesat. Inti puncak daripada pembunuhan, penyiksaan, semua sudah ada pada Yesus. Untuk apa? Di dalam yang mahal itulah penebusan kita. Dalam yang mahal itulah, ya, di situ umat Tuhan dibangun ataupun gereja dibangun. Jadi pengakuan dari Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Jadi juru selamat yang sudah menjadi manusia datang ke dunia melalui mati, bangkit, dan dimuliakan. Mari kita mau baca di dalam Injil Yohanes. Kita berdoa biar semua kita bisa mengerti, mengikuti, menangkap. Semua juga yang mengikuti lewat media sosial, kiranya sungguh-sungguh bisa menjadi berkat. Di dalam Yohanes pasal yang kedua, saya mau baca mulai 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, itu bait Allah yang lama, yang dibangun ya oleh ini bukan lagi Raja Salomo, ini oleh Herodes. Karena yang dibangun oleh Raja Salomo sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Jadi kita semua harus ngerti.
Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Nah, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, engkau dapat membangun dalam 3 hari. Orang yang tidak mengerti dalam 3 hari. Arti 3 hari itu pengakuan dari Petrus. Kematian, kebangkitan, dan Yesus dimuliakan. Itu yang terjadi dalam 3 hari. Makanya pengakuan Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Haleluya. Semoga kita boleh mengerti itu. Jadi Mesias anak Allah yang hidup itu sama dengan Yesus berkata, aku mendirikan bait Allah di dalam 3 hari. Sebenarnya 3 hari itu apa? Yaitu kematian Yesus, ya, di hari Jumat lah, biar langsung jelas. Dia masih dalam maut itu hari Sabtu. Dan pagi-pagi hari di hari Minggu, dia bangkit. Dia dipulihkan. Dalam beberapa hari kita sudah melihat Allah sendiri yang memulihkan. Dan itulah permulaan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tadi malam hasil pemberitaan itu langsung terjadi pertobatan, bertambah jemaat itu berapa? 3.000. Nah, itu sesudah kebangkitan itu. Jadi kita harus mengerti dengan sungguh-sungguh. Yesus berkata, rombak yang lama. Sebenarnya apa itu maksudnya? Itu adalah peningkatan kerohanian yang berdasar hukum Taurat. Agama yang dimulai dari Gunung Sinai, di mana Musa naik ke atas gunung menerima hukum Taurat dengan tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Haleluya. Nah, mulai dari situ dia terima hukum Taurat. Dan bangsa Israel sampai sekarang karena belum menerima Mesias, mereka belum mau dibangun, mereka belum, yang menerima itu hanya sebagian kecil, sedikit. Ya, pertama tempoh hari murid-murid Yesus, dan ada beberapa yang mengalami mujizat. Nah, itulah. Tetapi persis menjelang hari Pentakosta, ada orang yang menerima keselamatan sampai 3.000 orang. Kemarin atau tadi malam itu sudah diterangkan. Nah, disinilah juga apa yang disebut, ini semua harus tahu nih. Pendeta-pendeta perlu sekali harus tahu. Saya bukan mau menggurui, bukan. Inilah juga yang disebutkan dalam Lukas 16 ayat yang ke-16. Hukum Taurat itu hanya sampai Yohanes Pembaptis. Nah, jadi nanti mulai lagi hukum gereja. Nah, coba dulu biar semua kita baca dari Alkitab. Lukas 16 ayat 16. Lukas 16 ayat 16. Ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes,
Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Iya. Jadi hukum Taurat itu hanya sampai di situ. Banyak orang belum mengerti. Ya mungkin ya begitu lewat aja gitu. Tapi benar-benar dimengerti. Ya mungkin banyak belum. Itu sebabnya keagamaan sesudah itu atau termasuk gereja mula-mula tidak boleh lagi seperti yang lama. Itu sebabnya Matius 5 ayat yang ke-20 harus ada peningkatan. Coba. Matius 5 ayat 20. Ayat yang ke-20 yang firman Tuhan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Jadi gereja dari kata eklesia bahasa Yunani sudah diterangkan kenapa bahasa Yunani, karena itulah bahasa internasionalnya saat itu. Jadi ya itulah yang harus dimengerti lah, dipakai. Dan orang Yahudi juga saat itu masih ada di dalam perserakan diaspora. Jadi sudah sangat tepat ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, jadi masa Taurat itu harus ditingkatkan. Ditingkatkan ke apa? Karena kalau masa Taurat itu, kalau kita dicubit, balas cubit, itu dalam hukum masih ada benarnya. Kenapa kamu cubit? Ya saya dicubit. Nah, makanya dalam pembelaan dari hukum itu sebab akibat. Coba kalau dia nggak dicubit, dia nggak bakal mencubit gitu. Jadi nanti bisa-bisa lolos nggak dihukum. Memang begitu dalam hukum Taurat. Ada tanah kita 300 meter diserobot orang 50 meter. Tuntut sampai di mana-mana. Nggak salah. Sampai nanti tanah itu kembali utuh 300 meter. Nah itu. Banyak hal dan kita sudah pernah itu. Tapi kalau meningkat lagi nanti, eklesia dipanggil oleh Yesus Kristus sendiri, dipilih, dipanggil, dan untuk sesuatu menyatu dengan Kristus kepala dan sesama anak Tuhan menyatu dengan sungguh-sungguh. Harus begitu. Coba kalau ke situ sasaran kita, gereja Tuhan, pelayanan akhir zaman, pasti menjadi gereja yang jaya. Dan nanti sampai tidak bercacat celah. Harus ke situ, tahu pondasinya. Jadi yang lama itu harus ditinggal, harus ditingkatkan. Jangan ditiadakan, itu tetap ada. Tapi itu tinggal jadi monumen. Dulu begini, sekarang sudah enggak lagi. Jadi sama dengan kita. Alma mater yang pertama adalah SD. SD berapa? Ya. Nanti kalau udah mahasiswa jangan dihina-hina itu SD. Gurunya juga biarpun masih di situ terus. Kita udah jadi kepala segala macam di sana. Mendikbud, gurunya masih di situ terus, udah tetap dihormati. Jadi kita bukan meniadakan hukum Taurat, tapi harus mengalami peningkatan dari hukum Taurat. Makanya tadi Matius 5 ayat 20 harus lebih baik dari ahli Taurat. Dan itu pada masanya
Makanya panggilan akhir zaman ini adalah satu yang sangat luar biasa. Kita sangat beruntung. Jadi kalau kita mendapat hal yang sangat berharga, jangan sia-siakan. Ya, kalau kita mendapat yang sangat berharga dengan sungguh-sungguh, jangan acuh-acuh. Panggilan Kristus itu dibayar dengan pengorbanan Yesus 100%. Haleluya. Sejauh mana penghargaan kita kepada korban Yesus Kristus. Nah, di situ. Jadi kalau benar-benar dibangun di atas korban Kristus, ya itu harus bersungguh-sungguh. Kalau dia berkorban 100%, Matius pasal yang ke-22, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap tenaga. Baca dulu Matius 22. Ayat 37. Ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Iya. Yang sama dengan itu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. amin. Persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama. Harus begitu. Kalau kita semua ada begitu, luar biasa. Haleluya. Kalau kita ibadah memuji Tuhan, orang-orang tebusan Tuhan belum di sorga, sudah seperti di sorga. Ada mujizat, ada kuasa, ada urapan yang luar biasa. Saya rindu itu terjadi dalam setiap jemaat kita. Dimanapun berjemaat, saya rindu itu. Dan Tuhan pasti akan menolong, dan itu bisa terjadi. Asal benar-benar di atas pengakuan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu sama dengan perkataan Yesus, aku membangun gerejaku dalam 3 hari. Nah, karena 3 hari itu tidak ada yang lain kecuali dari kematiannya pada hari Jumat. Dia di situ sampai hari Sabtu. Minggu pagi dia bangkit dan dia dipulihkan. Nah, nanti kita baca ini di dalam Kisah Rasul 2 itu ya, yang 3000 itu. Tapi kita mau baca dulu. Ini harus ditingkatkan. Galatia 3 mulai 10. Ya. Galatia 3 ayat yang ke-10, yang firman Tuhan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Terus. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi tidak ada satupun yang bisa melakukan hukum Taurat itu secara full. Dilakukan mungkin 8, 2 lagi tidak dilakukan, hilang dia. Dilakukan 9, hilang juga dia. Dilakukan 9,5, mungkin nggak ada. Nggak ada yang bisa. Pasti ada kekurangan. Ya,
Lanjut 12 ya sekarang. Berapa sekarang? 12. Ya. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Terus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Inilah yang terjadi terakhir di hari Jumat itu. Sewaktu Yesus di kayu salib, ditumpahkanlah kutuk itu. Dosa manusia itu semua kepadanya. Saat itu langsung terpisah Allah Bapa dari dia. Karena dia spesialisasi untuk penyelamatan. Makanya Yesus berkata, akulah jalan pada Bapa, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Inilah yang dia kerjakan semuanya. Dan kalau bukan ini pondasi gereja, ya begitu-begitu saja. Perang, menyalahkan, ngatain, tidak ada kasih yang sesungguhnya secara utuh. Tidak ada. Sebelum menerima Yesus dengan kasihnya, sebelum mendalami kasih Yesus, hukum Taurat itu luar biasa. Tapi tidak bisa. Jelas. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Gak ada yang selamat. Gak ada yang masuk surga. Gak ada. Nah, semoga dunia boleh mengerti ini. Biar banyak yang diselamatkan. Itu kerinduan saya. Dan kita juga di sini bukan membuat peraturan baru. Kita juga bukan membuat pengajaran baru. Tapi kita hanya melihat lebih dalam. Meneliti. Sama dengan para nabi-nabi. Kan dia meneliti. Haleluya. Dan disukai oleh para malaikat. Masih ingat itu? 1 Petrus 1 ayat berapa? 9 ya? Baca dulu. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Ya. Tuhan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Ya, diselidiki dan diteliti. Yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ya. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ya, kita mau langsung aja ya, karena itu sudah diterang-terangkan. Galatia 3 tadi, mulai lagi dari ayat 13. Baca. 13, demikian firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, jadi Yesus menerima kutuk karena dosa manusia. Haleluya. Semoga banyak yang ditebus oleh darah Yesus. 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga
oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Iya. Jadi Yesus Kristus telah membuat ini. Kalaupun orang belum mengerti, mereka mengolok-olok. Ya, kalaupun mereka belum mengerti, mereka mengata-ngatai. Tetapi apapun yang mereka perbuat itu kerugiannya sendiri. Ya, jadi kita sudah jelas sekali dari pengakuan Petrus. Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus berkata, di atas iman seperti itu, bukan di atas kuburannya, iman yang seperti itu. Disitulah ya letak dari kerohanian kita. Itulah yang dipanggil oleh Tuhan. Keluar dari hukum dosa, hukum Taurat, dan masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, dan persekutuan yang indah satu dengan yang lain. Ya, jadi kita setiap saat harus bisa. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dari awal itu apa tuh? Hari ini kurasa bahagia bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan ke kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Jadi udah banyak kita lihat. Yesus berkata, aku akan membangun gerejaku, atau aku akan membangun bait Allah di dalam 3 hari. Itu kematian, kebangkitan Yesus. Kalau keagamamu tidak melebihi dari ahli Taurat, kamu apa deh? Tidak masuk surga. Atau hukum Taurat itu dalam Lukas 16 ayat 16 hanya sampai dengan Yohanes Pembaptis. Jadi pengakuan Petrus, kata Yesus, kata ini Matius 5, udah berapa? Udah banyak ya. Baru tidak ada orang yang bisa diselamatkan oleh hukum Taurat. Jadi sekarang ini harus mengerti, harus meningkat. Ya, sudah jejak apa panggilan Tuhan bagi kita. Ya, terus terang sudah. Ya, jadi kalau banyak yang ngata-ngatain dia bukan Tuhan, masa dia mati? Ya memang waktu dia mati dia bukan Tuhan. Di mana ketuhanannya? Ya memang kan ditinggalkan. Nah, kapan dia sudah membangun? Ya itulah Kisah Rasul pasal 2 ya, ayat 36. Ayo ya, inilah. Ini harus jelas ini. Ayat 36. Iya. Jadi seluruh kaum Israel
harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Jadi selama dia mengadakan pekerjaan keselamatan itu, ya dia memang manusia. Ngapain kita malu-malu berkata? Ya memang dia untuk mengerjakan itu. Jadi kemanusiaan Yesus satu, untuk jadi teladan yang nyata, firman yang menjadi manusia, dan untuk mengalahkan iblis. Baru yang terutama adalah untuk penebusan dosa, dan juga untuk mengambil kunci maut, dan dia mengalahkan maut. Haleluya. Ini itu dikerjakan harus dalam keadaan manusia. Manusia yang terhilang semua untuk mengembalikan manusia menjadi orang-orang panggilan Tuhan, gereja Tuhan, eklesianya Tuhan. Nah, inilah. Jadi langsung selanjutnya, setelah terjadi apa yang dikatakan itu, baca lagi terus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ya, jadi kita sudah mendengar pondasi itu adalah pengakuan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu artinya Yesus menjadi manusia supaya menjadi juru selamat. Dengan jelas, dia anak Allah yang hidup. Jadi hal yang untuk bisa dibangun di atas pondasi itu adalah satu iman atau percaya. Baru harus ada satu kehidupan yang mau berubah. Itu namanya bertobat. Karena bertobat itu menyesali yang salah, yang lama, dan juga berserah kepada kehendak Tuhan. Nah, itulah. Jadi kalau itu belum ada, kita pondasinya masih pondasi macam-macam. Ada pondasi keinginan sendiri, ada pondasi bikinan sendiri, ada pondasi semaunya sendiri. Banyak itu. Banyak mengaku gereja tapi maunya sendiri. Bukan rohani. Lumona. Tapi kalau kita mau dibangun harus benar-benar kepercayaan seperti Petrus. Engkaulah Mesias anak Allah yang hidup, artinya engkaulah juru selamat satu-satunya. Ya, baru dalam hal itu kita harus mau menyesali semua hidup yang lama, itu meninggalkan sampai kita boleh merasa dan mengalami hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itu lanjut nanti nggak apa-apa. Baru
ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Sejak terima Yesus, hidup jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Amin. Menang maruk gak bisa teh. Jangan berbohong ya. Apa Inggrisnya Pak Hombing apa ya? Don't lie. Iya. Yes. No lie. Oke, thank you. Nah, jadi harus baru punya kesaksian yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. Ini semua harus itu baru ada di gereja Tuhan. Pondasinya sudah benar. Oh, haleluya. Baru tinggal kita berserah seperti gereja mula-mula. Mulai dulu baca lagi cara hidup jemaat yang pertama. Mulai 41, ayo. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, ini gereja mula-mula ini terus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, kiranya ini boleh jadi sukacita kita. Kiranya ini boleh menjadi pergumulan kita untuk ini bisa tetap terjadi. Karena inilah hidup eklesia yang pertama itu, gereja mula-mula itu. Jadi dipanggil oleh Tuhan bersekutu dengan Yesus dan bersekutu dengan sesama. Jadi kita sudah dengar mulai kesehatian 2 orang, suami istri 3 tambah anak dan selanjutnya. Dan kalau dalam Mazmur 133 itu mulai 1 sampai selesai itu sudah mulai berjemaat. Haleluya. Nah, inilah. Jadi kalau berapapun itu pokoknya disitulah. Jadi di dalam kesatuan itulah Tuhan mencurahkan segala berkat sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Nah, di situ. Jadi kita harus bertahan terus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi perjamuan kudus mengingatkan kita kepada panggilan Tuhan yang sudah benar-benar berpondasi bangunan yang Tuhan bangun di atas kematian, kebangkitan, dan dia dipulihkan kembali. Semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu. Haleluya. Semua orang yang telah percaya tetap bersatu. Semoga kita nggak ada yang memisahkan diri. Ini harus roh persatuan itu. Kita semua harus semakin memperhatikan. Jemaat yang dibangun oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, memiliki roh persekutuan yang baik. Ya, jangan pilih-pilih. Ah, kamu bau Ya kalau tahu bau begitu, diam-diam aja. Bawa sabun nanti selusin. Bilang dulu, pelan-pelan. Gak usah didengar orang. Ini sabun ku beli. Jangan dimakan ya. Dibuat mandi. Haleluya. Pasti dia ketawa. Emang sabun bukan untuk dimakan. Dibuat mandi. Nah gitu saudaraku. Jangan bilang,
aku menjauh. Jangan gitu. Kita harus dipakai Tuhan jadi berkat. Iya, Yesus aja mati, kita baru cium baunya doang. Itu juga cuma sebentar. Ya nanti kalau kita udah belikan sabun mandi, langsung lari ke pasar, bawa. Nanti dia datang lagi sekali lagi, lo sudah wangi. Ini sudah, ya kan? Ini tadi udah berapa? 44 ya. 43. Ya udah 44 baca. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Aduh, ini masih berat ya. Aduh, iyalah. Tapi ya sudah berusaha lah ya. Sebaiknya harus indah lah. Ini kita bersama hanya baru makan bersama, di bawah nasi sedikit, langsung makan bersama. Baru itu, tapi rupanya diatur juga. Gereja mula-mula gereja yang benar bersama-sama. Tapi jangan khawatir, semakin kita berani begini, berkat juga pasti akan semakin tertabur dari Tuhan. Karena Tuhan itu syaratnya itu berilah maka akan diberikan kepadamu. Takaran yang diukurkan, yang kamu buat mengukur, itu akan diukurkan kepadamu kembali. Sukatan yang ditekan-tekan, dikoncang-koncang, dan dibuat menggunung. Itu artinya melembah. Haleluya. Itu mana? Ya Lukas 6:38. Ayo, gak apa-apa lah. Jadi jangan khawatir. Iya. Firman Tuhan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan diserahkan ke dalam berisaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Iya, jadi jangan khawatir. Itu sebabnya kalau sudah benar-benar mengimani dan begitu nyata, ya, jangan kalah sama orang-orang keyakinan, apa itu, kepercayaan, ya kan, agama kepercayaan. Agama kepercayaan itu ada yakin itu bisa terjadi apa yang diinginkan. Masa kita nggak berani? Tuhan kita sudah luar biasa, ya kan? Itu sebabnya di sini ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kapankah ini terjadi? Ini baru acuan barangkali bagi kita ya. Tapi kalau langsung ada yang melaksanakan ini, pertama nggak usah jual dulu, bawa yang ada dulu. Kalau benar-benar diberkati Tuhan, siapa yang susah nanti? Enggak, beranilah nanti. Haleluya. Orang bukan makin berkurang, makin bertambah. Jadi kalau makin bertambah, ya sudah, laksanakan. Haleluya. 46, ayo baca. Ayat 46. Ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Terus. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Inilah kerinduan kita. Jadi sebagai apa yang kita sudah sebutkan hari-hari yang lalu, ini gereja mula-mula ini sebagai mal atau contoh
atau blueprint. Nah, kata orang Londo. Londo itu apa itu? Kamu tahu? Belanda. Londo. Nah, kalau kita di luar negeri yang langsung gampang itu, kita langsung bilang Ruth Gullit. Langsung tahu dia. Kalau bilang Argentina, Maradona, gitu. Nah, gitu ya. Indonesia ini belum tahu nanti apa simbolnya ini. Nah, ini. Jadi, ini gereja mula-mula ini harus jadi acuan supaya kita tidak merasa keterlaluan. Tapi kalau Tuhan sudah semakin menolong kita, apa yang kita imani semakin nyata, apa yang kita sepakati semakin nyata. Bahkan perkataan kita juga nanti bisa terjadi. Haleluya. Tapi kalau ini sudah mulai begitu, hati-hati, nggak boleh sembarang ngomong. Makanya orang-orang yang diberkati Tuhan tidak boleh sembarang ngomong. Apalagi sembarang nutuk. Terkutuk, dia nanti jadi sumber kematian. Kalau memberkati, pasti itu bagus. Jadi bisa nanti perkataan kita itu nyata, jadi. Itu bisa. Kalau kita sudah jadi firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya sangat berkuasa. Haleluya. Jadi mulailah belajar. Jangan ada kata kutuk. Belajarlah, jangan ada kata marah. Haleluya. Ini saudaraku. Iya benar. Jadi harus lebih baik dari cara Taurat yang tanpa ada kasih. Ya. Jadi gereja mula-mula ada kasih, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama. Inilah gereja mula-mula yang Tuhan sudah dirikan, dan gereja untuk akhir zaman harus lebih indah dari ini, karena nanti disebut seperti yang kita sudah sering baca dalam Wahyu pasal yang ke-14. Wahyu pasal yang ke-14 ini bukan orang Israel. Kenapa bukan orang Israel? Karena mereka adalah tebusan dari darah Yesus Kristus. Itu yang sudah dibangun di atas korban kematian, kebangkitan, dan Yesus dimuliakan. Baca Wahyu 14 mulai 1. Ayat yang pertama, Wahyu 14. Anak Daud dan pengikutnya yang ditebusnya. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Ya, jadi saya mau tunjukkan dulu kenapa saya berani berkata itu bukan bangsa Israel. Karena bangsa Israel secara kelompok, ya mereka itu belum ditebus oleh darah Yesus. Itu kelompok yang 12 suku yang kita sudah baca di dalam Wahyu pasal yang ke-7 itu. Ya, nanti sesudah Yesus membangun gerejanya, sesuai pengakuan dari Petrus, sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus, dibangun dalam 3 hari, itu menuju kematian, kebangkitan, dan dia dimuliakan. Jadi
pada saat itu nanti tidak ada lagi Yahudi. Kan kita sudah berapa kali baca dalam ya Kolose 3 ya ayat 10 ya tuh coba langsung ke situ dulu baca. Kolose 3 ayat yang ke-10 yang firman Tuhan Ya sudah. dan telah mengenakan manusia baru yang terus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi kita harus mengerti firman Tuhan, nggak ada yang berantem, semua harus sejalan. Asal kita mengerti dan ada urapan Roh Kudus, saling kait mengait. Jadi ini bukan secara Yahudi yang 144.000 dari suku Ruben, Gad, Aser, Isasar, Naftali, Sebulon, dan selanjutnya. Sekarang ayat 2. Wahyu. Ayat yang kedua, dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dasar, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Ditebus, bukan dipilih. 144.000 dari bangsa Israel adalah yang dipilih. Ini ditebus. Jadi harus melalui percaya, bertobat dengan baik, menyerahkan diri dengan baik, hari-hari dibaharui, harus tekun, setia, sampai tidak ada cacat celah. Dan di sini disebut seperti perawan suci. Lanjut. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Terus. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Ya, jaga perkataan ya. Jangan dusta, jangan mengutuk, jangan menyakiti. Semoga Tuhan tolong kita. Diampunilah segala kelemahan kekurangan kita. Saudara-saudaraku, saya juga selalu belajar ini. Saya lihat firman Tuhan tidak ada yang bertentangan. Jadi di sini disebut mereka sebagai perawan, murni sama seperti perawan. Kalau mereka itu secara huruf ya dari awal tidak pernah berbuat dosa, firman Tuhan bilang Roma 3 ayat 10. Siapa tahu baca itu? Coba dulu. Atau ngomong aja yuk biar cepat. Ya udah ada baca lah. Ayo cepat. Seperti Roma 3 ayat 10 yang firman Tuhan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. 23. Ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua. Jadi kenapa ini seperti perawan? Disitulah hebatnya penebusan darah Kristus. Apa yang kita selalu nyanyi? Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah.
Dia takkan ingat salahku, Tuhan selalu ampuni. Jadi kalau dari lahir itu perawan begitu, nggak ada itu. Masa firman Tuhan berlawanan? Enggak. Tapi saya lihat disitulah hebatnya pengampunan itu. Tuhan tidak ingat-ingat lagi. Luar biasa pengampunan Tuhan bagi kita, saudara-saudaraku. Itulah gereja, eklesia yang dipanggil oleh Tuhan. Itulah sasaran kita. Kesanalah terarah pelayanan kita. Tuhan memberkati kita.